Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif bersama Betty Angela dan Siska Dayanti. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskriptif statistik, menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematis, dengan data berupa numerik atau angka atau grafik. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena, serta untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Proses pengukuran memberikan hubungan yang mendasar antara pengamatan empiris dan matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Sekarang ada yang tahu tidak apa saja sih ciri-ciri dari penelitian kuantitatif? Nah, ciri penelitian kuantitatif yang pertama adalah penelitian kuantitatif lebih bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. Yang kedua, etik. Artinya, dalam penelitian kuantitatif ini mementingkan pandangan orang lain. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel. Yang keempat, penelitian kuantitatif biasanya memulai dengan teori dan hipotesis atau disebut dengan deduktif. Yang kelima, komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik menjadi instrumen utama. Yang keenam, teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan yaitu eksperimen, survei, dan angket. Yang ketujuh, analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Dan yang terakhir, hubungan dengan informan memiliki jarak dan berjangka pendek. Ternyata, jenis penelitian kuantitatif ada beberapa macam nih. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat. Pada penelitian ini, peneliti mampu mengontrol atau mengubah tentang besar kecilnya variabel independen atau variabel penyebab dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah survei. Survei adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, tindakan, dan pendapat yang mewakili populasi melalui kuesioner ataupun wawancara. Peneliti tidak berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap variabel dalam proses penelitian ini. Yang ketiga ada deskriptif. Adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai standarisasi tertentu. Yang keempat ada eksplanatif. Adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan variabel-variabel yang memiliki kecenderungan tertentu sebagai akibat adanya variabel bebas. Yang kelima ada komparatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya membandingkan dua gejala atau lebih, misalnya dalam bentuk variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Dan yang terakhir ada eksploratif, adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan mengenali variabel tertentu dan suatu fenomena sosial yang ingin diketahui maknanya. Selanjutnya, prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, melakukan identifikasi permasalahan. Yang kedua, mengumpulkan teori atau studi literatur. Yang ketiga, mengembangkan kerangka konsep. Yang keempat, melakukan identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan
pertanyaan peneliti. Yang kelima, mengembangkan desain penelitian. Yang keenam, mengambil dan menentukan teknik sampling. Yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang kedelapan, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Ada yang tahu tidak apa saja kelebihan dan kekurangan dari penelitian kuantitatif? Kelebihan dari penelitian kuantitatif yang pertama, mendukung penelitian yang cakupannya makro karena bisa melibatkan subjek penelitian dalam jumlah yang besar. Yang kedua, didesain untuk menghasilkan penjelasan yang sifatnya umum atau general dari suatu fenomena dengan menggunakan beberapa variabel. Yang ketiga, desain penelitian bisa diterapkan dan dianalisis relevansinya di tempat lain karena mampu mengaplikasikan angka rata-rata dari suatu perhitungan. Yang keempat, bisa dilakukan studi perbandingan secara objektif. Dan yang terakhir, potensi yang bersifat personal dapat dihindari dengan cara peneliti menjaga jarak dengan partisipan yang diteliti dan dengan cara menggunakan software komputer dalam menganalisis data. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kelebihan dari penelitian kuantitatif. Tetapi, setiap penelitian pastinya memiliki kelemahan. Kelemahan dari penelitian kuantitatif yang pertama, seringkali mengabaikan detail konteks sosial yang diteliti. Yang kedua, pendekatannya bersifat strategis dan kaku, sehingga tidak fleksibel ketika pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, memiliki potensi bias yang bersifat struktural karena perumusan masalah biasanya merefleksikan kepentingan peneliti tanpa mempertimbangkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh partisipan. Yang keempat, hasil penelitian kadang-kadang kurang mendetail dalam menjelaskan perilaku dan motivasi tindakan individu. Yang kelima, peneliti bisa saja mengumpulkan data yang lingkupnya sempit dan dangkal. Dan yang terakhir, kualitas hasil penelitian memiliki terbatas pada deskripsi, numerik, dan kurang detail. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai penelitian pendidikan. Terima kasih telah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.